Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Fediana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2021. Setelah kita mengetahui apa itu konstitusi secara umum dan mempelajari teori-teori yang ada di dalam konstitusi, maka kali ini saya akan menyampaikan perubahan atas konstitusi itu sendiri. Bagaimana sih cara konstitusi itu bisa dapat berubah dalam suatu negara? Dan perubahan konstitusi menurut C.F. Strong dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi menurut batasan-batasan tertentu. Dan yang kedua, perubahan konstitusi dapat dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian berlaku dalam negara serikat. Perubahan konstitusi yang dilakukan dengan konvensi ketatanegaraan. Perubahan konstitusi dimungkinkan karena pertama, perjalanan waktu, hasil perjuangan politik suatu bangsa belum terwadahi. Perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa bakal menuju kesempurnaan dibanding saat konstitusi itu lahir, jadi membawa suatu perubahan yang lebih baik. Perjalanan waktu mengakibatkan regenerasi tokoh-tokoh bangsa. Jadi, apabila tokoh bangsa itu berganti di dalam suatu negara, maka pemikiran-pemikiran baru akan mulai tersalurkan atau tersampaikan. Maka dari itu, konstitusi ini mengalami suatu perubahan. Sejalan dengan perkembangan zaman, jadi bangsa ini mempunyai cita-cita yang lebih baik untuk membuat negara tersebut berubah dan berkembang lebih maju. Perubahan pada konstitusi adalah proses mengubah isi atau ketentuan dalam konstitusi itu sendiri. Perubahan ini penting agar konstitusi tetap relevan dengan perkembangan zaman, dengan aspirasi rakyat, dan kebutuhan negara itu sendiri. Jenis-jenis perubahan konstitusi ini ada amandemen, yaitu perubahan mengubah isi konstitusi tanpa mengganti keseluruhan naskahnya. Contoh yang telah dilakukan adalah amandemen Undang-Undang 1945 di Indonesia dari tahun 1999 sampai 2002, tetapi memakai Undang-Undang 1945 dengan banyak pasal yang diperbarui. Revisi total, pergantian konstitusi, mengganti seluruh isi konstitusi dan membuat konstitusi baru. Contohnya, peralihan dari konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS ke Undang-Undang Serikat 1950 di Indonesia. Perubahan tidak tertulis interpretatif terjadi ketika penafsiran terhadap isi konstitusi berubah meskipun teksnya tetap sama. Ini dilakukan akibat pengadilan konstitusi terhadap praktik politik, jadi pengaruh oleh para politik. Setiap negara memiliki mekanisme tersendiri mengenai perubahan konstitusi. Pertama, ada prosedur formal, diatur secara tertulis dan resmi dalam konstitusi. Biasanya melibatkan persetujuan mayoritas 2 atau per 3 lebih dari parlemen. Adanya referendum dari rakyat, keterlibatan lembaga tertentu seperti Mahkamah Konstitusi atau Majelis Permusyawaratan Rakyat di Indonesia. Dan prosedur informal melalui kebiasaan ketatanegaraan atau praktik konstitusional. Tidak selalu tertulis tapi diterima dan dijalankan secara konsisten. Contoh tradisi Perdana Menteri di Inggris dalam sistem parlemen padahal tidak diatur eksplisit dalam konstitusi tertulis. Jadi kesimpulan mengenai perubahan konstitusi adalah bagian dari dinamika kehidupan. Ia mencerminkan bahwa konstitusi bukan dokumen mati melainkan hidup dan terus berkembang sesuai kebutuhan zaman dan rakyat yang berkepentingan dalam suatu negara tersebut. Dan konstitusi ini harus selalu berkembang untuk memajukan cita-cita negara, agar negara kita tidak tertinggal oleh negara-negara tetangga lainnya.